Ratusan nelayan di Pelabuhan Samudra Kendari, Sulawesi Tenggara melakukan aksi mogok berlayar. Aksi mogok berlayar ini buntut dari pemberlakuan penggunaan alat Vessel Monitoring System atau VMS oleh Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP dan Pelabuhan Perikanan Samudra atau PPS Kota Kendari yang dinilai merugikan nelayan. Karena penggunaan alat tersebut, nelayan harus membeli dengan harga 13 juta hingga 17 juta rupiah. Para nelayan ini berinisiatif untuk melakukan pergerakan penolakan sehingga aktivitas hari ini dalam bentuk berlayar itu dihentikan seluruh pemilik kapal. Mogok. Sehingga keberadaan kita di sini meminta kepada pihak pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, utamanya PPS juga Kota Kendari, yang mempunyai kewenangan bahwasanya ini menjadi suatu dinamika yang harus diselesaikan. Kebijakan penggunaan VMS diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 mewajibkan setiap kapal memasang alat VMS untuk memantau lokasi dan pergerakan kapal melalui satelit. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Intensitas hujan tinggi yang mengguyur Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat menyebabkan longsor di sejumlah wilayah dan memutus akses jalan penghubung dua kabupaten. Longsor menutup badan jalan utama hingga menyebabkan akses dari Kecamatan Sengkokang, Kabupaten Sumbawa Barat ke Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa melalui jalur selatan ini putus total. Material tanah longsor berupa batu dan kayu yang menutupi jalan dengan ketebalan mencapai 1 meter mengakibatkan kendaraan tidak bisa melintasi jalan penghubung Kabupaten Sumbawa Barat. Petugas gabungan TNI Polri Koramil Sekongkang dan Polsek Sekongkang serta pemerintah kecamatan dibantu alat berat membersihkan material tanah longsor untuk membuka kembali akses jalan. Terhadap longsor yang menutupi jalan sepanjang jalan Siur, Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Barat yang terjadi di 4 titik. Dan kami dari pihak kepolisian mengucapkan terima kasih kepada pihak aman yang sedang membantu kami untuk membersihkan bekas longsor yang menutupi jalan. Sementara masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah jika sedang turun hujan karena resiko bencana saat ini sangat tinggi. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Geledah rumah Hasto Kristianto selama 4 jam. Penyidik KPK mengamankan 2 barang bukti yang diduga terkait kasus Harun Masiku. Presiden Prabowo Subianto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi ikut mengawasi penyelenggaraan Haji 2025. Gempa bumi magnitudo 7,1 guncang ibu kota Nepal, Kathmandu. 53 orang dilaporkan tewas. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Camar Haenda, inilah Sindo Malam selengkapnya.
Kita awal informasi pada malam hari ini, pemirsa. KPK menggeledah rumah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Bekasi, Jawa Barat hari ini. Penggeledahan dilakukan berkaitan dengan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan oleh politisi PDI Perjuangan Harun Masiku. Kabar penggeledahan tersebut dibenarkan juru bicara KPK Tessa Mahardika. Namun KPK belum menjelaskan detail penggeledahan tersebut, termasuk barang bukti apa saja yang disita. Sebelumnya KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antar waktu atau PAW yang menyeret Harun Masiku yang saat ini masih buron. Hasto bersama dengan Harun diduga menyuap ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sementara tim hukum PDI Perjuangan Johannes Tobing mendampingi proses penggeledahan rumah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Johannes menyebut ada sejumlah barang yang diamankan penyidik KPK. Ini sebagai kuasa dari Pak Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, karena jam 3 tadi persis kami dapat telepon bahwa penyidik KPK akan melakukan penggeledahan ke rumah Pak Sekjen. Maka kami juga coba jam 3 datang langsung untuk melihat penggeledahan yang dilakukan oleh para penyidik KPK. Ya, ada gitu. beberapa barang yang diambil sama KPK nggak, Pak? Ya, ada cuman dapat satu flash disk sampai satu buku kecil tulisannya dari Mas Kusnadi. Itu aja. Yang satu koper di bawah itu apa, Pak? Enggak, yang kita terima sebagai berita penyitaan barang hanya kepada 2 bukti itu. Menurut mereka itu ada dugaan keterkaitan perkara terhadap Harun Masiku. Nggak cuma satu. Jadi sempat dilihat dulu nggak, Pak, isi flash? Oh, tentu dong, kan semua yang dibuka di mereka geledah, mereka sita, kami saksikan semua. Apa saja Pak isi flash disk, Pak? Ya, menurut mereka ada, ya kita sejauh ini nggak tahu apa isinya. Menurut mereka ada, katanya. Menurut mereka. Pak, untuk Pak Hastonya sendiri. Pemirsa, penyidik KPK menggeledah kediaman Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto selama 4 jam. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan 2 barang bukti yang diduga terkait dengan kasus Harun Masiku. Dan berikut laporan Wenda Nura dari kediaman Hasto di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di depan kediaman Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mana baru saja selesai penggeledahan oleh tim penyidik KPK. Penggeledahan ini dimulai sejak kurang lebih pukul 2 siang hari tadi dan berlangsung selama 4 jam yang telah selesai kurang lebih sejak pukul 6 sore hari tadi. Dan dari penggeledahan tersebut, tim penyidik KPK mendapatkan dua barang yang diduga sebagai barang bukti. Yang pertama ini ada buku catatan dan yang kedua ini juga ada flash disk, namun kami belum mendapatkan informasi isi dari flash disk dan juga buku catatan tersebut apa. Karena dari tim kuasa hukum PDIP-nya sendiri, ia mengaku tidak mengetahui isi dari flash disk dan juga buku catatan tersebut. Hanya saja dari tim penyidik KPK, mereka mengakui bahwa dari isi dari flash disk tersebut ada kaitannya dengan kasus yang menyeret nama Hasto Kristianto tersebut. Dan untuk penyidikannya sendiri, ia mengaku bahwa penyidikan ini berlangsung santai, bahkan penggeledahan yang berlangsung sejak pukul 2 hingga 6 sore hari tadi lebih banyak ngobrol santai dari tim penyidik KPK juga dengan tim kuasa hukum PDIP. Dan mengenai pemanggilan Hasto sebagai tersangka oleh KPK yang sebelumnya dijadwalkan tanggal 6 Januari kemarin, namun ditunda karena yang bersangkutan diminta dijadwalkan ulang, telah dijadwalkan ulang dan akan dipanggil kembali pada tanggal 13 Januari 2025 mendatang sesuai dengan permintaan dari yang bersangkutan, yakni setelah hari ulang tahun PDIP, yakni pada tanggal 10 Januari 2025. Dari Bekasi, Jawa Barat, Wenda Nura, Indra Purnama, Dendi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, KPK menegaskan penggeledahan di rumah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto tidak ada kaitannya dengan ketidakhadiran Hasto pada panggilan pemeriksaan Senin kemarin. Selain itu, KPK menyebut kasus Hasto juga bukan pengalihan isu. Ada kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di rumah saudara HK di daerah Bekasi. Semua kegiatan penggeledahan, penyitaan, dan lain-lain itu bergantung kepada kebutuhan pemenuhan unsur perkara yang ditangani.
Jadi penyidiklah yang memiliki penilaian khususnya penggeledahan, kapan bisa dilakukan, di mana tempat-tempatnya, masalah penilaian apakah itu terlambat atau tidak, kami tidak bisa melarang ya pihak luar untuk berpikiran seperti itu, ataupun ada juga pihak-pihak yang merasa bahwa kegiatan ini adalah pengalihan isu ya untuk isu-isu lain yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan di beberapa media. Itu mari kita biarkan itu berada di ruang publik. KPK dalam hal ini penyidik akan tetap menjalankan tindakan secara profesional, prosedural, dan proporsional. Demikian. Ya, saya tidak bisa berandai-andai apakah ada yang disembunyikan atau tidak, tetapi penyidik memiliki kepentingan dalam melakukan kegiatan penggeledahan, jadi kita tunggu saja nanti hasilnya seperti apa. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh tim hukum PDIP sendiri bahwa mereka akan taat hukum, akan mengikuti prosesnya, saya pikir apa yang ditanyakan itu tidak akan terjadi ya, kemungkinan besar tidak terjadi, dan silakan teman-teman pantau saja bagaimana kondisi di lapangan, apakah apa yang disampaikan oleh tim hukum PDIP ini berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan ya. Tapi saya memiliki keyakinan apa yang tadi disampaikan tidak akan terjadi. Kegiatan penggeledahan ini merupakan domain penyidik. Kapan penyidik mau melakukan penggeledahan, alat bukti apa yang sedang dicari, itu sepenuhnya kewenangan penyidik. Apakah ada kaitan atau tidak? Saya pikir tidak ada, karena Saudara HK juga sudah menyampaikan konfirmasi ketidakhadiran, dan pasti akan dilakukan reschedule ya. Jadi sekali lagi kegiatan penggeledahan tidak ada kaitan dengan ketidakhadiran Saudara HK kemarin. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto tidak menghadiri panggilan pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pergantian antara waktu 2019 pada hari ini. Pemirsa, juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli mengatakan absennya Hasto hari ini karena telah terjadwal menghadiri rangkaian acara HUT PDI Perjuangan sebelum menerima surat panggilan pemeriksaan dari KPK. Ketua DPP Bidang Reformasi Hukum PDI Perjuangan Roni Talapesi menambahkan, Hasto dan tim kuasa hukum telah mengirimkan surat permohonan ke KPK agar bisa diperiksa setelah 10 Januari 2025 atau setelah berakhirnya rangkaian acara HUT PDIP. Hasto berjanji akan taat pada semua proses hukum yang sedang dilakukan KPK saat ini. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mahardika mengkonfirmasi pihaknya telah menerima surat pemberitahuan ketidakhadiran Hasto pada hari ini. Tessa mengatakan penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Hasto. Juru bicara KPK Tessa Mahardika menyebut ketidakhadiran Hasto sudah disampaikan ke penyidik KPK. Pemeriksaan berikutnya dijadwalkan pada pekan depan. Penyidik juga dapat memanggil kembali ya dengan surat panggilan, bisa surat panggilan kedua kepada yang bersangkutan. Apakah penilaian itu diterima atau tidak, itu kembali diserahkan kepada penyidik. Tetapi yang jelas untuk yang bersangkutan sudah pasti di reschedule. Ya, sudah pasti di reschedule, kemungkinan besar di atas tanggal 10. Saksi maupun tersangka yang dipanggil di KPK itu tentunya diharapkan hadir ya, hadir sesuai dengan panggilan, dikecualikan bila ada hal-hal yang memang
bisa diterima, baik itu hal kesehatan maupun ada beberapa kegiatan yang sebelumnya memang sudah terschedule dan itu mahfum terjadi di KPK. Ya, tentunya apabila yang bersangkutan sudah menyepakati tanggal pemeriksaan berikutnya dengan penyidik, itu seyogyanya perlu ditaati oleh yang bersangkutan. Pemirsa, ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan kemarin kembali diperiksa KPK sebagai saksi kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR RI 2019-2024 dan perintangan penyidikan untuk tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan tiba di gedung KPK Jakarta Senin siang. Wahyu Setiawan kembali dipanggil sebagai saksi dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR RI 2019-2024 dan perintangan penyidikan untuk tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Sebelumnya KPK telah memanggil Wahyu Setiawan untuk diperiksa sebagai saksi Kamis pekan lalu. Namun Wahyu berhalangan hadir dan meminta penjadwalan ulang kepada KPK. KPK telah menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap komisioner pemilihan umum Wahyu Setiawan berdasarkan surat perintah penyidikan pada 23 Desember 2024. Pak Wahyu. Iya, Mas. Tangannya ada. Yang mengulang-ulang dari pertanyaan sebelumnya. Jadi tidak ada informasi baru yang saya berikan. Tetapi saya meneliti kembali jawaban saya yang dulu, sehingga pada dasarnya pemeriksaan saya sudah rampung dan tidak ada hal baru yang saya sampaikan karena sudah saya sampaikan semuanya. Apa yang disampaikan itu kan? Apa saja Pak Poin? Itu nanti mungkin juru bicara KPK yang akan besok memberikan pernyataan. Tetapi prinsipnya tentu kasus terdahulu yang menyangkut saya sudah sampaikan segala sesuatunya yang saya tahu, yang saya dengar, yang saya lihat, dan saya bersikap. Pemirsa, hampir 5 tahun buron tersangka kasus suap Harun Masiku bagaikan hilang di telan bumi. Tak kunjung tertangkap, Harun Masiku diyakini masih berada di Indonesia berdasarkan dari data perlintasan. Buronan kasus korupsi Harun Masiku hingga kini masih dalam pencarian. Harun Masiku merupakan mantan calon legislatif PDI Perjuangan yang diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kemas yang meninggal dunia usai lolos ke DPR. Harun diduga menyiapkan uang sekitar 850 juta sebagai pemulus agar bisa melenggang ke Senayan. Adapun Wahyu yang divonis dengan pidana 7 tahun penjara telah mendapatkan program pembebasan bersyarat sejak 6 Oktober 2023. Meski masih berstatus buronan, fakta lain terungkap. KPK ternyata sudah tidak lagi memasukkan Harun Masiku ke dalam daftar pencegahan ke luar negeri. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan menyebut sejak Januari 2021 tidak ada lagi permintaan pencegahan ke luar negeri bagi Harun Masiku yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan data perlintasan, nama tersebut tidak ada. Berakhir 13 Januari 2021. Berarti orang ini tidak dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Ya, imigrasi tidak bisa mencegah, bukan menindak, Pak. Ya, mencegah. Jadi tidak boleh berangkat kalau mencegah itu kan. Ya, tapi kalau kita mengetahui, kita akan menginformasikan. Namun, pihak imigrasi menyatakan hingga saat ini tidak ditemukan data perjalanan ke luar negeri atas nama Harun Masiku. Sebelumnya, pada Juni 2024, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto diperiksa terkait dugaan korupsi yang menjerat Harun Masiku. Setelah menjalani pemeriksaan selama lebih dari 4 jam, Hasto langsung meminta pemeriksaan diakhiri karena keberatan atas penyitaan ponsel yang dilakukan penyidik. Dan kemudian pemeriksaan saya belum masuk materi pokok perkara
Karena di tengah-tengah itu kemudian staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya. Tetapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita. Sehingga kemudian kami tadi berdebat karena sepengetahuan saya sebagai saksi di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saya berhak untuk didampingi penasihat hukum. Dan kemudian akhirnya ya saya memutuskan bahwa pemeriksaan nantinya untuk dilanjutkan pada kesempatan lain. Buntut dari penyitaan ponsel tersebut, tim kuasa hukum Hasto melaporkan kejadian ini ke Dewan Pengawas KPK. Pihaknya menilai penyitaan yang dilakukan oleh penyidik KPK tidak sesuai prosedur. Sejumlah barang bukti disertakan dalam pelaporan, diantaranya flash disk serta tangkapan layar ketika proses pemeriksaan Hasto di gedung KPK. Perlakuan oknum penyidik KPK kemarin kepada Mas Hasto dan stafnya Saudara Kusnadi menunjukkan hal sebaliknya, menunjukkan sikap tidak profesional. PDI Perjuangan terus berjuang membangun supremasi hukum dengan cara-cara yang berkeadilan. Dulu zaman Bung Karno, ketika Bung Karno diperiksa di zaman pemerintahan kolonial, Bung Karno didampingi oleh pengacara. Masa di zaman sekarang yang sudah penegakan hukumnya yang katanya semakin kesini semakin brutal. Pencarian buronan Harun Masiku turut menyeret mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli yang juga politikus PDI Perjuangan. Di mana KPK memeriksa Yasona terkait dugaan kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku. Yasona menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 6 jam. Ia menyampaikan dirinya diperiksa penyidik dengan kapasitas sebagai Ketua DPP PDIP serta Menkumham. Saya mengirim surat permintaan fatwa ke Mahkamah Agung. Ya, karena waktu proses pencalekan itu terjadi tafsir yang berbeda setelah ada judicial review, ada keputusan Mahkamah Agung nomor 57 ya. 57. Kemudian DPP mengirim surat tentang penetapan caleg, ya. Kemudian KPU tidak menanggapi berbeda. Kemudian kita minta fatwa kepada Mahkamah Agung. Pencarian Harun Masiku sungguh penuh lika-liku. Semoga saja penegak hukum bisa segera menangkap buronan kasus korupsi ini. Berbagai upaya dilakukan untuk memenuhi gizi siswa dalam program makan siang gratis. Salah satu siswa di Jakarta Barat misalnya mendapatkan menu khusus kentang sebagai pengganti nasi. Sementara itu berkurangnya anggaran makan siang gratis dari 15.000 menjadi 10.000 membuat para koki harus memutar otak untuk menentukan menu makanan. Menu khusus makan bergizi gratis diberikan kepada salah satu murid Sekolah Dasar Negeri 15 Lipi, Palmerah, Jakarta Barat. Pihak sekolah mengganti nasi dengan kentang karena sang murid sejak kecil tidak terbiasa makan nasi. Pihak sekolah mengajukan menu khusus tersebut berdasarkan hasil pengamatan saat uji coba makan siang gratis dan siswa tersebut tidak memakan nasi yang disajikan. Dari kecil memang tidak makan nasi. Jadi dari pihak dapur pengganti nasinya diberikan kentang. Pengiriman semua sama normal pakai nasi gitu, tapi ternyata anak tidak dimakan. Kemudian setelah dilihat riwayatnya anak tersebut tidak makan nasi, maka kita konfirmasi ke dapur, maka diberikan pengganti kentang. Sementara itu siswa lainnya mendapat menu makanan bergizi gratis berupa nasi, ayam teriyaki, tumis buncis, dan buah. Selain SD Negeri 15 Lipi Palmerah, terdapat 10 sekolah lain di kota Jakarta Barat yang menerima program makan bergizi gratis. Namun demikian, berkurangnya anggaran makan siang gratis dari 15.000 menjadi 10.000 membuat para koki harus memutar otak untuk menentukan menu makanan. Lalu bagaimana penentuan menunya?
Juru masak mengajukan menu ke tim ahli gizi, lalu setelah dilakukan penghitungan, dikirim ke Badan Gizi Nasional untuk verifikasi dan persetujuan. Setelah disetujui, juru masak akan menyiapkan makanan. Kita pinter-pinter mensiasati menunya, karena ya memang harga fluktuatif, terutama harga daging, ayam, ikan, atau telur gitu. Jadi kami memang selalu koordinasi dengan tim ahli gizi supaya makanan yang kita sajikan adalah makanan yang berkualitas baik, segar, terus dijamin keamanan secara kalori ataupun secara gizinya. Dengan anggaran yang terbatas, keberadaan menu susu dipertanyakan. Pada hari pertama kemarin, belum terlihat susu yang dibagikan ke siswa. Bahkan, daun kelor yang dikatakan dapat menjadi alternatif susu juga tidak terlihat. Meski dengan budget terbatas, diharapkan tidak mengurangi kebutuhan gizi anak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari kedua pemberian makan bergizi gratis, para siswa di Depok mengaku senang. Makan gratis menghemat uang jajan mereka. Makan bergizi gratis hari ini juga berlanjut di sejumlah daerah. Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Cilangkap Tapos, Kota Depok mengolah sekitar 3.000 porsi makan bergizi gratis. Menu berupa nasi, ayam, sayur tumis, dan buah jeruk akan didistribusikan ke sejumlah sekolah. Di antaranya ke SD Negeri Cilangkap 5 Tapos, Kota Depok, yang mendapat 740 porsi makanan. Menurut sejumlah murid, makanan yang diberikan enak. Mereka juga merasa senang karena bisa menghemat uang jajan. Murid SD Negeri 1 Sigaluh, Banjarnegara, Jawa Tengah juga antusias menerima makan bergizi gratis. Menu nasi, ayam, capcay, tempe, dan buah semangka cukup menggugah selera. Hari kedua, SPPG Banjarnegara menyalurkan 1.447 porsi makanan ke sejumlah sekolah di Kecamatan Sigaluh. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik lagi, terutama untuk produksi susu lokal. Karena memang di Banjarnegara sendiri, susu lokal sedang kami gencarkan terkait dengan support makan bergizi gratis ini. Sementara itu, sejumlah pekerja dan relawan SPPG Makassar memasak sekitar 3.500 porsi makan bergizi gratis yang akan disalurkan ke sejumlah sekolah di Kota Makassar. Menu yang disajikan cukup lengkap, yakni nasi putih, telur balado, sayur labu, pisang, dan susu. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan wabah virus human metapneumovirus atau HMPV yang tengah merebak di Cina bagian utara sudah lama ada di Indonesia dan di dunia. Meski belum menerapkan kebijakan pembatasan atau larangan perjalanan dari dan ke Cina, Menkes menegaskan hal tersebut hanya virus influenza biasa, tidak membahayakan seperti COVID-19. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menanggapi kasus merebaknya kasus flu H1N1 dan juga virus HMPV di Tiongkok yang sebenarnya sudah ada di Indonesia sejak 2001 akan tetapi sifatnya tidak membahayakan. Virus HMPV berbeda dengan virus baru COVID, sementara virus yang sedang merebak di Tiongkok adalah H1N1 atau virus influenza biasa. Budi Gunadi juga menjelaskan masyarakat diimbau agar tidak panik dan khawatir oleh kabar-kabar mengenai virus HMPV yang ramai di media sosial. Hingga kini pemerintah belum menerapkan kebijakan pembatasan atau larangan perjalanan dari dan ke Cina. Jadi HMPV itu udah ada di seluruh dunia, termasuk di Indonesia tuh sejak 2001. Bukannya nggak ada, udah ada di Indonesia. Jadi dia bukan virus baru. Dia virus lama sudah beredar di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Yang naik di China itu virusnya bukan HMPV. Yang naik di China itu virusnya H1N1. Virus influenza biasa. HMPV itu ranking nomor 3 di Cina dari sisi prevalensi. Jadi itu tidak benar. HMPV ini mematikan, itu tidak benar. Ya, HMPV ini tidak mematikan. Ya, sama seperti flu biasa.
Diberitakan sebelumnya, virus Human Metapneumovirus atau HMPV saat ini tengah mewabah di Cina dan menyita perhatian internasional dalam beberapa waktu terakhir. Virus ini masuk dalam kategori virus yang menyebar dengan sangat luas dan cepat. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan tetap menjaga kesehatan guna mencegah resiko penularan virus. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangwati melaporkan.